seperti itu. Nah, ada orang yang dia sebenarnya tidak tahu kalau dia mengasihi Tuhan. Dia tidak tahu kalau dia mengasihi Tuhan. Tetapi sebenarnya dia mengasihi Tuhan. Cuman mungkin secara teori, secara ini dia nggak tahu dia mengasihi Tuhan. Ada orang yang bilang mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak mengasihi Tuhan. Bahkan ada orang yang sangat tahu teori tentang mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak mengasihi Tuhan. Saudara boleh lihat dari dua model orang dalam pembacaan tadi itu. Yang satu orang Majus ya tadi, ya orang Majus, dan yang kedua adalah para ahli Taurat atau orang Israel. Orang Israel kan sangat tahu Tuhan ya. Mereka menantikan Mesias, mereka tahu tentang kasih, mereka tahu aturan-aturan Tuhan, mereka tahu, tapi mereka mengabaikan, tidak peduli pada Tuhan. Saya sudah bilang pada waktu tanggal 1, bahkan ketika Yesus masih ada dalam kandungan, ditolak. Tidak ada rumah yang dibukakan supaya Tuhan Yesus lahir di rumah mereka. Dari awal sudah seperti itu. Tetapi ada orang lain yang dia tidak merasa dia punya Tuhan, tetapi Tuhan bisa menyatakan padanya, dan akhirnya memang dia mengasihi Tuhan. Dia berkorban, sangat besar pengorbanan. Bayangkan itu dari Mesopotamia, kalau dibilang di sini kan dibilang orang Majus dari timur, Yerusalem. Ya gampang kan kalau kita lihat di peta kan. Ini Yerusalem, ada di sini tuh Yerusalem. Berarti timur di sebelah sini kan, di kanannya kan. Ya. Nah, di kanan itu, di atas itu ada namanya Mesopotamia. Di Mesopotamia itu yang terkenal dengan dua kerajaan yang sangat besar, yaitu Babel dan Media Parsi. Untuk negara dan Irak. Mesopotamia. Untuk negaranya Iran dan kalau di Irak itu di Mesopotamia. Saudara, apa namanya di Alkitab saudara? Ada gambar, ada apa? Ini apa? Seperti itu. Jadi ada orang-orang dari sana. Seperti itu. Jadi ada orang-orang dari sana yang jarang tahu tentang Tuhan, tapi ternyata digerakkan oleh Tuhan untuk datang pada Tuhan. Hanya dengan petunjuk wahyu umum, petunjuk secara umum saja. Tapi saya akan buktikan bahwa yang menunjukkan tempat di mana Yesus lahir itu bukan bintang biasa, tetapi sebenarnya itu adalah kuasa Tuhan dan kuasa bayi yang lahir itu. Karena akhirnya bintang itu berhenti di atas rumah di mana bayi itu ada. Itu bukan Libra, bukan Sagittarius, bukan bintang apa, ya. Ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, tetapi orang-orang itu cuma sampai di teori mengasihi Tuhan. Dan ini paling bahaya sebenarnya. Paling bahaya di dunia ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan secara teori. Begini teorinya. Mereka tahu sekali, ada di kitab ya, dipanggil sama Herodes. Coba kamu tunjuk. Yesus lahir itu, Mesias itu lahir di mana? Oh di sini tahu, tapi cuek aja. Mereka nggak pernah ke Bethlehem, tapi mereka tahu kan? Itu yang saya bilang tadi Mika 5 ayat 1 itu kan di sini. Ini sebenarnya yang dibilang gitu, Mika 5 ayat 1, Bethlehem Efrata di situ, itu situ. Ya, yang ayat 6 itu kan, kalau sudah lihat di Alkitab di bawah itu ada catatan kakinya. Ayat itu dikutip dari Mika 5 ayat 1. Bethlehem Efrata, dari sana dia akan lahir kan. Tapi cuek aja itu orang-orang apa? Orang-orang Yahudi yang ada yang di tangan mereka punya firman Tuhan. Dan tahu nggak itu apa yang akan terjadi kepada manusia? Di kalangan Kristenan nanti pada waktu yang akan datang, itu akan terjadi sama. Alkitab bilang apa kalau kita baca di Matius 24? Kasih menjadi tawar. Orang tidak peduli pada firman Tuhan, kan gitu ya. Jadi tak di kepala tuh ada mereka. Tahu sekali lokasinya. Makanya sekarang paling banyak membuktikan Alkitab dengan penemuan-penemuan arkeologi. Para arkeolog itu, oh di sini ini membuktikan bahwa benar. Ya semua dibuktikan benar. Sampai satu waktu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Israel, kamu membaca kitab suci dan kamu tahu tentang kitab suci, kamu mencari aku tapi kamu tidak datang padaku. Tahu semua. Dan ini sebenarnya paling bahaya di dalam kekristenan. Paling bahaya, yaitu tahu tetapi setelah itu tidak menaruh Yesus dalam hati. Dan dosa ini yang paling bahaya sebenarnya, yaitu mengabaikan Yesus,
padahal tahu tentang Yesus. Ya, baik. Kita dulu kesimpulan sebenarnya. Mari kita lihat ini Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya baginya begini, saya bagi jadi begini. Israel itu ayat 3 sampai 9 itu tentang Israel, 3 sampai 9. Jadi namanya paralel nanti kalau saudara kaca. Ini teori aja ya, teori di apa? Ilmu ini homiletika. Ayat 1 dan 2 sama dengan 9 sampai 12. 1 dan 2 yaitu tentang orang Majus. Oke. Ayat 3 sampai 9 itu tentang orang Israel. Mari kita mulai dari Israel saja, yaitu dari ayat 3 sampai 9. Nanti kita balik ayat 1 sampai 2 dan 9 sampai 12. Oke. Ada orang, tadi saya bilang mengasihi Tuhan dan tidak tahu, sekarang saya mau bilang lagi, ada orang yang tahu dan ada orang yang tidak tahu. Bahkan ada orang yang sudah diberitahu. Bisa lihat itu saja ya, yaitu Israel dan para Majus. Oke. Tentang Israel. Orang Israel itu adalah orang yang tahu tentang Mesias akan datang. Para pemimpin agama mereka tahu tentang itu. Tahu, mereka tahu bahwa Mesias akan lahir. Mereka dengan jelas mereka ketika datang dikumpulkanlah itu ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Heboh ya. Saya sudah dan kita sudah tahu ya. Dulu kalau di sekolah minggu kalau kita bikin drama atau apa Israel itu apa Majus itu 3 orang. Yang satu bawa emas, satu bawa apa? Apa ya? Mereka bawa apa? Emas, kemenyan, dupa kalau di terjemahan baru ini dupa di sini dan apa? Mur. Nah, ya kan saya bilang tadi mereka bawa apa? Mereka bawa Mazmur. Nah, itu Mazmur Wiyanto kalau di kita itu jadi Mazmur gitu kan. Mereka bawa itu katanya, aja mereka bawa. Jadi selalu digambarkan 3. Sebenarnya tidak 3 kan? 3 orang karena mereka datang dari Iran, Irak, dari Mesopotamia, timur Yerusalem. Berarti kan banyak orang kan? Yang mereka bawa itu kalau mereka mau adakan perjalanan kan bawa barang banyak ya. Yang gak heran kalau heboh tuh Yerusalem. Ketika mereka datang dengan onta mereka, kalau sekarang dengan Mercy mereka, Mercedes, apa semua datang itu. Para raja-raja yang mau menyembah Tuhan, mereka datang banyak, heboh ya. Yerusalem. Tetapi yang menghebohkan ini di mana raja itu yang ditanya itu ada raja, mereka punya raja namanya Herodes. Sana sini nanya, di mana raja yang baru lahir? Dan tidak ada yang tahu. Orang kecil ini. Yang tahu ini para ahli. Jadi kalau saya mau kasih judul khotbah ini sebenarnya begini. Orang-orang pintar tahu dan betul-betul tahu. Yang satu tahu menurut Alkitab, yang satu tahu dengan petunjuk Tuhan dari alam. Lihat bintang. Pintar mana kalau begitu? Orang ahli Taurat atau apa? Orang Majus. Pinternya orang Majus sebenarnya. Ya kan? Karena orang Majus tahu lihat bintang, baru dia tahu Alkitab. Orang ahli Taurat cuma tahu Alkitab, bintang, nggak tahu dia. Ya kan? Jadi banyak kali yang tahu Alkitab sebenarnya orang nggak pintar. Ya kan? Nggak pintar, cuma gaya aja pintar. Nggak terlalu pintar, sorry yang tahu Alkitab ya. Mereka tanya, di mana raja? Heboh. Bayangkan orang jadi heboh banget. Kalau kita kan sekarang 2 atau 3, 1 atau 3, itu kan lagi heboh. Bahkan selesai ibadah kita diskusi itu, nggak diskusi firman Tuhan. Nanti saya buktikan sebentar. Jadi kalau kamu pria diskusi, bukan firman Tuhan. Mereka diskusi, ini 2 apa 3, 3 atau 4, 5 apa 6 gitu kan. Nah kalau orang ini maksudnya, entah kalau Herodes tahu gimana, gitu kan? Itu jadi itu yang lagi heboh. Ya toh? Kalau kemarin dia heboh dengan imip, ada yang meledak gitu kan. Oh ini bagaimana nih? Tenang deh, tenang. Balik ke imip, balik aja. Ada yang bikin heboh gitu. Saya nggak bikin heboh ke saudara-saudara kan, cuma karena saya dengan ibu dengan Eci aja. Pas Sony saya sudah di bandara, pas Sony saya sudah tiba. Kalau saya bikin heboh, saya kirim, Eci siap-siap, kita segera laksanakan retreat karena ketua panitia sudah
tiba gitu kan, tapi enggak dia. Ya kan? Jadi heboh sekali waktu itu. Diskusi di mana-mana tentang itu. Kompas waktu itu muat itu. Detikno semua pokoknya TV One muat itu. Heboh itu di situ. Herodes bingung. Lalu Herodes dia kumpulkan ahli Taurat. Nah ini pemimpin hebat. Otaknya jalan sebenarnya. Kumpulkan orang pintar. Minta nasihat. Ya kan? Menurut yang kalian tahu, Mesias di mana dilahirkan? Yang dipanggil itu juga orang pintar. Dia bilang, kalau itu mah receh. Saya tahu di mana. Menurut yang tertulis, ya kan? Bethlehem. Dia tanya pada ahli Taurat, di mana Mesias akan lahir? Di Bethlehem. Dia bisa robah nggak itu? Nggak bisa, karena Alkitab bilang dia akan lahir di situ. Yang dia buat adalah apa? Bunuh semua anak di bawah 2 tahun. Itu pikiran manusia. Ketika Tuhan mau sesuatu terjadi, lalu manusia mencoba untuk menghalangi itu, sama seperti Herodes. Saya ulang lagi kata ini. Ketika Tuhan mau terjadi sesuatu, dan manusia mencoba untuk menghalangi itu, sama seperti Herodes. Bunuh anak-anak. Orang Majus nggak tahu itu. Tidak ada urusan dengan orang Majus. Ya, dia bukan suruh ahli Taurat yang pintar, yang tahu itu, dia suruh orang Majus. Kamu ini, terus balik lagi lapor ya. Mantap kalau raja ya. Ketua jemaat atau apa, nanti aja nanti gitu, nanti ketua jemaat ke ketua apa gitu. Ini ya, nanti lapor saya ya. Tolong ingat ya, saya ketua ya. Saya raja di sini, jadi datang lapor. Itu mental Herodes. Mental Herodes. Jadi nggak usah kaget kayak begitu. Sudahlah, nggak usah renungkan Herodes, terlalu banyak negatif ya. Yang positif aja. Sekarang kita ke ayat 1 dan 2 dan 9 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bukan bintang di timur. Mereka di timur lihat bintang itu. Mereka ada di timur lihat bintang itu. Karena kan mereka berjalan ke barat. Ya, jadi waktu mereka ada di tempat mereka, mereka lihat bintang itu. Mereka lihat bintang itu. Mereka tahu, oh di situ dia. Ada sesuatu yang terjadi. Kok ada cahaya besar di ujung sana. Mereka yang peneliti bintang itu, dia ada cahaya. Ini bukan bintang biasa. Ada sesuatu di sana. Dan saudara tahu tempat itu berasal nenek moyang Israel, yaitu Mesopotamia. Siapa dia? Yang disebut sebagai Bapa segala orang beriman. Allah sedang menunjukkan kepada dunia sebenarnya waktu itu, bahwa orang-orang yang bukan Yahudi akan tahu lahir Mesias di Yahudi. Belum bicara teologi dispensasi. Karena belum dibukakan, tapi itu sudah ada tanda-tanda itu. Orang dari luar yang lihat. Satu waktu kelak, nanti kalau baca di Yoel pasal 2 dan seterusnya, satu waktu kelak, orang-orang dari luar akan melihat kemuliaan Allah yang ada di Yerusalem. Ini tergenapi oleh orang-orang Majus. Mereka lihat bintang itu, dan mereka berjalan. Mereka bertindak. Bayangkan mereka berdiskusi, bukan cuma satu orang. Saudara bisa bayangkan kalau mereka orang-orang kaya, orang-orang besar, lalu bilang begini, ada bintang, itu raja bintang itu. Yang satu bilang, nggak mungkin. Yang lain bilang, nggak mungkin. Bisa berangkat nggak mereka? Nggak mungkin kan? Jadi ketika mereka itu orang-orang seperti itu punya kesehati sepikiran. Karena mereka harus pergi jauh di sana. Itu bintang ada di sana dan kita harus ke sana. Ya tidak mungkin siang mereka lihat bintang itu kan. Tapi mereka berjalan terus, cuma hati nurani yang menuntun mereka. Saya pernah katakan itu namanya adalah wahyu umum. Kuasa Allah, ciptaan Allah dan hati nurani. Makanya Paulus bilang ada orang yang tidak punya Taurat, tapi dia melakukan Taurat karena hati nuraninya. Itu yang untuk menjawab bagaimana Pak Sony kalau orang di luar sana mau selamat padahal mereka belum pernah kena Injil. Ada hati nurani itu yang ditunjukkan kepada orang-orang Majus. Ya. Lalu mereka berjalan. Bukan mudah perjalanan itu. Bukan mudah perjalanan untuk jangankan sampai ke Bethlehem. Kan mereka cuma lihat bintang.
Saudara lihat ada orang yang seperti itu, saya belum bilang orang beriman mereka. Mungkin mereka bukan orang beriman, mungkin. Tapi mereka bertindak sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Ada sesuatu yang mulia di sana. Dan kami harus ke sana, kita harus ke sana. Kita harus datang menyembah, tidak tahu apa keuntungan kalau mereka datang menyembah raja yang baru lahir itu. Apa keuntungannya? Mereka bawa apa yang mereka mau persembahkan kepada raja itu. Dan mereka tidak tahu apa yang akan mereka dapatkan dari situ. Ada banyak orang yang memberikan sesuatu kepada Tuhan tanpa tahu apa yang mereka mesti dapatkan. Ada kesakitan dalam perjalanan dari Mesopotamia itu, dari Majus itu, sampai di Yerusalem, sampai di Bethlehem. Bukan hal mudah. Tapi mereka berjalan. Kenapa? Ada sesuatu yang memanggil mereka. Siapa yang memanggil itu? Satu waktu akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kepadaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tetapi yang hilang akan datang padaku. Karena aku tahu mereka akan datang padaku. Tuhan sudah tunjukkan itu. Itu yang saya maksud dengan Immanuel. Allah tidak hanya menyertai anak-anak Tuhan, tetapi Allah juga akan menyertai orang-orang yang rindu datang pada Tuhan. Maka jangan takut di ADSD. Karena Tuhan selalu sertai. Tuhan akan bawa orang-orang yang rindu pada firman Tuhan. Tuhan akan bawa. Tidak akan Tuhan tinggalkan. Karena Allah menyertai. Bagaimana dia menyertai? Dituntun oleh bintang. Ada alam menuntun mereka. Tetapi itu wahyu umum. Ada wahyu khusus namanya. Mereka tanya firman Tuhan. Di mana? Di Bethlehem. Ada wahyu umum. Tetapi untuk tahu lebih detail apa yang Tuhan mau, ada wahyu khusus. Namanya Alkitab. Lebih khusus lagi ada firman yang menjadi manusia. Bisa lihat? Ada wahyu umum tahu di mana ada Tuhan. Ada banyak sekali kita tergerak oleh hati nurani untuk lakukan sesuatu bagi Tuhan. Bahkan dengan sesuatu yang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tolong jangan abaikan itu. Karena kalau kita abaikan itu ada risiko yang akan kita dapatkan. Yaitu kita tidak bertemu dengan Tuhan. Tidak akan ketemu rumah Tuhan. Tidak akan ketemu dengan itu. Tolong jangan coba-coba lakukan itu. Hadapi apa saja yang mesti dihadapi. Tapi jangan coba-coba mengabaikan apa yang Tuhan katakan. Nggak peduli kalau mesti mau terjadi apa, terjadi saja. Tetapi ini yang Tuhan mau. Majus datang dan Tuhan tuntun dengan bintangnya. Bukan bintang itu yang menunjukkan itu. Saudara lihat ada satu waktu tidak ada bintang itu. Ketika dia bertanya kepada Herodes. Herodes bertanya kepada murid, pada orang ahli Taurat. Di mana? Bethlehem. Mereka nggak lihat bintang waktu itu. Tapi ketika mereka berjalan, oh Bethlehem, mereka Bethlehem. Sampai di sana bintang itu muncul tepat di atas rumah anak itu ada. Bisa lihat? Tuhan akan tuntun kita tanpa kita tahu bagaimana caranya. Karena Allah beserta kita, itu namanya Tuhan kita. Immanuel. Saya sedih tadi dengar anak-anak, tapi saya senang. Senang, sedih, campur bau. Mali suruh sekolah minggu tulis, apa yang kamu ingin pada tahun ini. Lalu mereka tulis, pengen ini. Semuanya enak sekali yang mereka pengen. Sambil dengar saya berdoa, Tuhan mau ngasih nggak ke mereka apa yang mereka ingin ini. Mereka ingin supaya papa dan mama seperti ini, supaya papa jadi begini, supaya opa jadi begini, mama jadi begini. Kalau bisa ada mama baru, ada yang tulis begitu. Nah, kalau seperti itu ada yang mudah-mudahan katanya begitu. Oh iya, mereka punya keinginan. Ada yang nanti kamu mau apa? Kalau aku pengen kipas angin. Ada juga anak kecil yang ingin kipas angin. Ada yang pengen apa? Pesawat wings. Ada. Itu keinginan mereka. Kalau tanya ke orang tua tahun ini pengen apa? Kalau saya pengen mundur, Pak. Oh, silakan mundur ya. Silakan mundur. Nggak usah takut mundur, nggak usah. Ya, karena ada orang yang mau maju. Kalau ada yang mau mundur. Kalau orang Israel tidur waktu Yesus lahir, ada orang maju kok dalam perjalanan. Karena itu tidak cuma dalam perjalanan 2 jam. Panjang kan perjalanan. Jadi jangan kita lihat di gambar, oh Tuhan Yesus masih di kandang. Sudah enggak, Ibu, Bapak. Sudah gede. Ya kan? Ada yang mau tidur saja. Tidak ada masalah. Karena anak-anak lagi berdoa supaya
maunya gereja ini katanya nanti jadi besar sekali, ini gedung ini jadi kita punya, bagus nak. Dia bilang, ya kan? Nah, orang ingin, Tuhan bisa bikin nggak? Bisa. Tapi kan dia takut, bisa tapi bisa nggak ya? Bisa, tapi dalam hati, kenapa? Karena kita nggak mungkin. Ya sudah terserah kalau nggak mungkin, ya kan? Tapi bintang bisa tunjuk tempat itu datang. Mereka datang untuk apa? Mencari raja. Dan apa yang mereka gunakan kata di situ? Kami datang untuk menyembah dia. Hebat ya. Ada orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Itu yang saya bilang, mau tidur silakan tidur. Kalau Anda tidak mau menyembah Tuhan, tidur saja. Nggak masalah, tidak ada masalah. Tapi nanti ada orang akan datang dari luar, datang untuk menyembah Tuhan. Benar? Jangan dulu bilang benar. Bukan nggak benar. Mungkin nggak benar kali. Tapi ada fakta itu kan? Iya kan? Ketika ada orang tidur, ada orang berjalan dalam kita lagi tidur, ada orang jalan di kota kita, lewati kita untuk tiba ke tempat di mana dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Namanya orang-orang Majus. Ya. Yang pada tahu, yang penatua-penatua, yang penatua waktu itu bukan GBSD. Yang ahli Taurat, yang sarjana teologi tidur. Majus datang terus. Majus cuma lihat bintang, bahkan kita akan bilang, ini sesat banget ini. Bukannya lihat Alkitab, malah lihat bintang. Itu kalau masa sekarang berdebat itu para penatua di sini pasti. Masa itu bagaimana itu Pak? Atau firman Tuhan itu? Kan nggak pakai Alkitab. Mereka cuma lihat bintang. Kita berdebat di situ. Majus sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, kita masih sibuk di Yerusalem. Lihat bodohnya? Bodoh. Ya? Bodoh kan? Begini lagi. Jangan mengaku bodoh. Malu-malu ini. Tapi pernah kok Paulus bilang, "Hai kamu orang Galatia yang pintar." Ada kayak gitu. Ya. Majus datang. Dan ayat 4, maaf. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-9 sampai 12. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Raja yang perintah, karena mereka mau ketemu raja. Syukur Pak Herodes bilang begini, "Kamu cari raja." Ini orangnya. Syukur Herodes biar jahat begitu jujur. Ada juga orang jahat tapi jujur. Herodes orangnya. Kami lagi cari raja. Raja siapa? Depan kamu siapa nih coba? Coba tanya seluruh Israel siapa ini yang lagi ngomong sama kamu? Raja kan? Itulah saya. Mau cari raja nih. Herodes juga tahu. Nanti kalau dia ngaku berarti baru lahir kan? Nggak mungkin lahir udah gede kan? Tapi Nikodemus tahu sama seperti Herodes sebenarnya. Dia boleh ngaku begini, saya nih. Saya sudah dilahirkan kembali dari ibu saya. Kan begitu kata-kata Nikodemus kan. Jadi terus gimana? Di mana? Yerusalem. Apa dari Yerusalem? Di Bethlehem. Dibilang gitu. Ketika melihat, berangkatlah mereka. Berangkatlah mereka. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Hebat banget ya itu ya. Pas berhenti. Itu saya suka sekali kalau lihat gambarnya itu. Ada bintang lalu ada cahaya turun sampai itu anak. Cuma sayang sekali gambarnya masih di kandang. Ya kan? Ada cahaya di atas. Mulia sekali ya. Ada cahaya, ada sorot cahaya sampai kepada anak itu. Saya tidak tahu bagaimana, tapi saya, Ibu Yosi dan Ariel Andia pernah di Manado. Bukan Manado sih sebenarnya, Pemohon. Ada apa namanya? Bukit Doa. Yang ada jalan salib itu loh. Ya, bagus banget ya. Dari bawah, tapi saya nggak bisa ikut jalan salib karena saya bukan Tuhan Yesus. Saya kan nggak bisa naik tangga tinggi. Terus sampai dikubur. Lalu dikubur itu ada di kuburan itu kayak gua. Lalu ada tempat tidur putih, ditaruh putih. Lalu di atas itu ada lubang. Yang indah sekali adalah waktu cahaya matahari datang, cahaya matahari itu kena di tempat tidur itu dan jadi terang di situ. Saya tanya ke orang, kok bisa jadi bikin seperti itu ya? Jadi matahari ada dimanapun, kalau dia lewat di situ, itu cahaya itu akan mantul kena di luar biasa. Iya begini kali ya. Padahal itu cuma dibuat manusia loh. Nanti kalau saudara ada waktu ke Tomohon, nggak usah ke Manado, ke Tomohon aja. Ya, akan lihat itu bagus. Atau coba Ibu Rana pernah kan kalau kita pergi ke apa itu jalan salib itu kan, selalu bagus banget mereka buat itu. Nanti kalau GA sudah besar kita juga bikin jalan salib. Tapi yang dipanggul masing-masing. Ya, setiap orang bikin jalan salib pikul masing-masing. Itu kan? Bukan seperti itu. Bintang itu tunjuk sampai di situ. Aduh bagus banget mereka. Tiba sampai di situ,
lalu mereka menyembah dia, mereka sujud, menyembah dia, ayat 11, mereka sujud menyembah dia karena mereka bersukacita ketika melihat bintang itu. Baru lihat bintang aja, ini dia yang tuntun kita. Aduh, senang sekali ya. Dia loh yang tuntun saya sampai tiba di sini. Senang banget ya. Pak Majus itu Pak. Ini dia yang tuntun saya dari sana. Masih ingat bintang. Pulang bintang sudah nggak tuntun. Nggak peduli bintang bintang nggak tuntun lagi, saya pulang. Yang penting saya ketemu dengan apa yang dituntun oleh bintang itu. Mengerti itu? Ada hamba Tuhan yang tuntun Bapak dan Ibu sampai kepada Tuhan Yesus. Setelah itu tinggalkan hamba Tuhan itu. Karena Bapak dan Ibu sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Carilah para ahli Taurat yang tahu teori. Jangan juga begitu. Oke? Apa yang terjadi? Mereka sujud dan mempersembahkan korban. Setelah itu dalam mimpi. Saudara lihat cara Tuhan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebelum Alkitab ada penglihatan, ada urim tumim, ada mimpi, ada bintang menuntun. Sebelum Alkitab lengkap. Sekarang jangan cari-cari bintang, jangan ntar malam saudara tinggal, mana yang kira-kira itu bintang waktu itu? Bintang waktu itu bintang apa? Oh itu waktu itu namanya bintang ini. Sudah nggak peduli lah, bintang sudah nggak ada kok bintang itu. Iya kan? Sekarang tentang bintang itu. Siapa bintang itu? Siapa yang tuntun mereka datang pada Yesus? Bintang kan? Masih ingat di Yesaya pasal 14 bilang apa? Bintang timur, putra fajar. Siapa itu? Lucifer. Di King James Lucifer kan? Kira-kira bintang itu nggak yang tuntun mereka? Bintang timur, putra fajar. Bintang itu kayak yang tuntun para majus untuk sampai pada Tuhan Yesus. Kalau kita mau cek di Alkitab, hati-hati dengan itu ya, kata itu, kata bintang, oh maksudnya bintang ini kan suka begitu tuh di khotbah kan. Nah di BSD jangan begitu. Ya, bintang apa itu? Bintang yang datang tepat di atas Yesus. Saudara tahu satu waktu kalau di akhir dunia ini, Yesus akan disebut sebagai bintang timur. Ya, Wahyu 22 ayat 16. Jadi siapa yang tuntun mereka datang pada Yesus? Yesus yang panggil mereka datang pada Tuhan. Wahyu pasal 22 bilang begini. Jadi yang Yesaya 14 itu bintang timur palsu namanya. Bintang timur yang asli, yang benar bintang timur itu ada di Wahyu pasal 22. Ayat yang ke-16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, raja kan? Yang mereka cari siapa? Raja itu. Akulah Tunas, keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Siapa yang tuntun para majus itu bertemu dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sendiri menuntun mereka. Kenapa? Engkau akan namakan dia Immanuel. Engkau akan namakan dia Immanuel. Tuhan menyertai orang-orang yang mau datang pada Tuhan. Tuhan bahkan tetap menyertai orang-orang yang menolak Tuhan. Tuhan sertai. Karena dia yang tuntun sampai tiba bertemu dengan dia. Aku lihat engkau Nathanael. Dia datang pada Petrus, padahal Petrus pernah datang pada dia bilang, aku jadikan engkau penjala manusia. Dia bilang, kamu ke sana, ke Galilea, kita ketemu di sana. Bintang timur itu menuntun orang untuk datang padanya. Bintang timur itu membawa cahaya bagi orang-orang yang dalam kegelapan untuk datang padanya. Karena dia adalah Immanuel. Karena Yesus Allah beserta kita. Jangan pernah takut terhadap apapun. Jangan pernah takut. Dan jangan tidur seperti ahli Taurat. Bangunlah seperti orang-orang majus yang tetap dituntun Tuhan sekalipun dalam kegelapan. Datanglah pada Tuhan bukan dengan tujuan apapun, hanya untuk menyembah Dia. Jika berbeda tujuan datang pada Tuhan, kita akan kesulitan. Ada banyak sekali masalah dalam hidup kita kan? Tapi datang saja terus pada Tuhan. Karena Tuhan menuntun kita. Dia ada. Karena Allah beserta kita. Saudara, dia akan tuntun kita. Dia akan tuntun. Bukan cuma sampai datang pada Yesus. Bintang tidak ada lagi.
Tapi ketika mereka bertemu dengan Yesus, sukacita itu lebih besar daripada saat mereka dalam perjalanan. Orang-orang yang tidak bertemu dengan Tuhan Yesus tidak merasakan sukacita seperti para ahli nujum, ahli bintang itu. Mereka tidak merasakan itu. Mereka tidak merasakan sukacita seperti para Majus itu. Karena mereka tidur, sekalipun mereka tahu. Panjang tahun 2024 ini, saudara tidur, saudara tidak akan terima sukacita. Saudara tidak bersama dengan Tuhan Yesus, saudara tidak akan menerima sukacita. Saudara tidak akan menikmati sukacita. Pastikan itu. Cuma dengan Tuhan Yesus. Tidak perlu mungkin membawa emas, perak, dan kemenyan. Tetapi paling kurang kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.